Halo, selamat pagi. Ini adalah meditasi atau kontemplasi hari keempat. Hari ini kita akan belajar memahami dan mentransformasi emosi. Pernah nggak sih kamu pagi-pagi merasa senang, terus siang hari bawaannya mau marah, dan malam hari berubah lagi, rasanya sedih dan gundah gulana? Ya, itu adalah emosi. Tapi itu bukan sifat kamu yang sesungguhnya. Emosi itu apa sih? Emosi berasal dari kata emotion. Yang namanya motion berarti sesuatu yang berubah-ubah. Emosi itu sifatnya tidak tetap, selalu bergerak, dan emosi itu sulit untuk disuruh diam. Dan memang tidak perlu untuk disuruh diam, sebab salah satu definisi tentang manusia adalah makhluk yang spiritual, sensual, seksual, dan rasional. Komponen sensual ini yang artinya seseorang manusia dapat merasa atau memiliki emosi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemampuan kita menjadi manusia. Jadi emosi itu tidak perlu disangkali, hanya perlu dimengerti dan dikendalikan agar emosi itu tidak balik mengendalikan kita. Kandungan yang ada di dalam emosi adalah bagian dari pembelajaran yang kita terima dalam masyarakat. Pada saat kita masih dalam kandungan, kita tidak pernah merasa cemas. Besok apa yang akan terjadi ya? Atau besok makan apa ya? Sebagai janin, kita tidak punya rekening bank, tidak punya deposito, dan tidak punya bisnis. Tapi kita tetap dapat hidup. Bukan berarti kamu disuruh melepas bisnis dan membagi-bagikan uangmu ya. Tapi dari sini kamu dapat mengerti bahwa tanpa itu semua, kamu akan tetap dapat hidup. Dan hidup kamu tidak perlu tegang karena dikendalikan hal-hal tersebut. Pada saat kita di dalam kandungan, kita berada di dalam cinta kasih. Kita begitu menyatu dengan kehidupan dari ibu kita. Kandungan itu adalah rumah kita, tempat yang sangat aman dan nyaman. Kita tidak mengetahui tentang siang dan malam, tentang kalender dan penanggalan, dan kita menangis saat kita keluar dari rahim ibu kita. Karena sebentar lagi ketika kita mulai bisa merangkak, kita akan diajarkan tentang tanggung jawab, tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Kognitif atau akal kita juga pelan-pelan berkembang. Pelan namun pasti kita mulai mengalami pengalaman yang namanya emosi. Kita diajarkan tentang kepemilikan, mainanku, bonekaku, makananku, dan lain-lain. Kemudian kita belajar menjadi yang namanya marah, ngomel, mendumel, kesal, dendam, benci, dan mengamuk kalau ada yang mengambil milik kita. Pada saat kita mulai remaja menuju dewasa, kita mulai ditenggelamkan dengan berbagai tanggung jawab. Pada usia 20-30-an, orang-orang mulai mengalami quarter life crisis. Selain pencarian jati diri yang belum jelas, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang diletakkan di atas pundak kita, serta rat race atau lomba untuk menjadi yang terbaik, yang orang-orang katakan harus kita jalani, karena kalau tidak, kita akan dilindas zaman. Kita merasakan sense of hurry to be success. Kita merasa diburu-buru untuk menjadi sukses. Kita belajar berkompetisi dan tidak secure atau tidak merasa aman dengan yang namanya kehidupan. Seluruh diri kita menegang. Kita belajar jatuh cinta, kita mengalami diputus cinta, patah hati, dan itu semua adalah aliran-aliran emosi. Pada saat kita di mabuk dunia, kita tahu bahwa kita sudah mulai berada di neraka. Kita mulai merasakan bara api yang menyiksa batin kita, dan itu adalah emosi. Kita tertekan dengan kehidupan. Emosi kita mengendalikan kita. Kita marah karena hal kecil. Kita membenci dengan mudah. Kita membuat keputusan besar saat emosi yang berujung fatal. Bom Hiroshima dan Nagasaki terjadi karena emosi yang meluap dan ketergesa-gesahan yang bak hantu merasuki hati. Kadang kita tidak menyadari bahwa emosi itu bersifat sesaat dan tidak selamanya. Hari ini kamu berkata kamu cinta dengan si A. Setelah 5 tahun kamu pacaran dan akhirnya menikah,
Kok rasa atau emosi itu hilang ya? Karena emosi itu kimiawi dan sementara. Kamu perlu memelihara hubungan kamu dengan komitmen dan hati yang terjaga. Jadi apa yang dapat kita katakan tentang emosi? Emosi itu alami, bagian dari perjalanan kita dalam menjadi manusia. Hanya saja karena dunia ini telah menghipnotis kita dengan segala standar atau ideal tertentu, kita telah terpasang dengan sistem emosi yang terdistorsi. Manusia menjadi pemarah, ambisius, tamak, takut, sedih, kesepian, merasa tidak berharga, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Hal-hal ini cukup membuat kamu bingung karena kamu merasa di dalam diri kamu ada gejolak, ada peperangan. Lalu apa yang harus dilakukan? Emosi itu tidak perlu direpresi, tidak perlu disangkal, tetapi dialirkan dengan tepat. Manajemen emosi mengajarkan kamu untuk mengekspresikannya. Ekspresi adalah kehidupan. Kamu perlu belajar untuk mentransformasi energi atau emosi amarah sedemikian rupa sehingga menjadi rasa cinta kasih. Contoh, ketika kamu marah karena orderanmu lama datang, Gojekmu susah mencari alamatmu, pesawatmu terlambat, atau kendaraanmu ditikung dengan sembrono, respon otomatis emosimu adalah marah dan mengumpat, bukan? Kalau itu terjadi, berarti kita sedang menyerahkan remote control hidup kita kepada orang lain, dan mereka yang menentukan reaksi yang kita tampilkan. Tetapi, bila kita menggunakan akal sehat kita dapat berhenti sejenak walaupun agak kesal, dan kita mengubah pikiran kita. Kata kuncinya adalah mengubah pikiran kita. Coba transendensi energi amarahmu menjadi belas kasihan. Mulai pikirkan, mungkin orderanmu terlambat karena koki yang sedang masak sedang sakit, dan hanya ada satu koki yang masak dan kerja sendiri. Mungkin juga driver Gojekmu baru pertama melewati daerahmu. Kasihan karena dia berusaha untuk mencari alamat yang masih asing baginya. Pesawat terlambat mungkin karena tadi ada masalah teknis serius yang para teknisi coba perbaiki dengan penuh ketegangan. Kasihan teknisinya diburu-buru oleh waktu dan harus mencari spare part yang cocok untuk diganti. Kamu ditikung, mungkin karena orang tersebut baru saja mendapat kabar duka cita. Kasihan karena dia harus terburu-buru untuk tiba mungkin di rumah sakit atau di rumah duka. Dengan mengalihkan amarah menjadi belas kasihan, kamu telah menggunakan emosi kamu dengan efektif. Emosi tidak terhambat, tetapi tersalurkan. Karena energi untuk membenci dan energi untuk mengasihi berasal dari sumber yang sama. Beberapa orang mengekspresikan gejolak emosi dengan berteriak di kamar mandi atau berteriak dengan ditutupi bantal. Ada yang menangis, ada yang tertawa untuk menurunkan ketegangan. Lakukanlah itu, salurkan emosimu. Emosi yang menumpuk juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh, bahkan penyakit. Tapi ingat, yang terpenting di atas segalanya adalah cintailah dirimu. Jangan bakar dirimu sendiri dengan dendam. Jangan siksa dirimu sendiri dengan kekesalan yang kamu tumpuk kepada orang lain. Maafkan orang yang bersalah kepada kamu, bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena kamu sendiri layak dicintai. Meditasi cinta kasih ini mengembalikan kamu untuk mengingat bahwa kamu mampu mengasihi, kamu bisa mengasihi dan memaafkan. Kamu dapat memakai emosimu untuk memperhatikan keberadaan jiwamu. Demi jiwamu sendiri, pilihlah untuk hidup dalam cinta kasih. Karena dendam dan benci adalah seperti minum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati, padahal kita sendiri yang dihabisi olehnya. Ini adalah akhir dari kontemplasi hari ini. Semoga hari ini hidupmu dipenuhi dengan cinta kasih.